Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa sallallahu ala man ismuhu fil ardi Muhammad wa ismuhu fis samai Ahmad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana ialah zat yang tak henti-hentinya memberikan daripada kenikmatan, yang tak henti-hentinya memberikan taufik, hidayah dan inayahnya. Akan tetapi kebanyakan manusia melupakan daripada nikmat-nikmat yang telah ia berikan, bahkan kufur daripada nikmat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam daripada orang-orang tersebut. Dijelaskan di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Ketika seseorang hambaku bersyukur daripada kenikmatanku, maka akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi apabila ia kufur daripada nikmatku, ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ayat di atas kita sudah mengetahui, maka celakalah bagi orang-orang yang telah mengkufuri daripada nikmat tersebut. Maka Al-Fakir ingin mengingatkan dua cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillah, dan yang kedua dengan melakukan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana ini adalah nikmat yang paling istimewa, nikmat yang paling besar. Akan tetapi kebanyakan manusia melupakannya, yaitu umat kita telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sosok pejuang Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yang mana beliau memperjuangkan Islam bukan dengan sembarang perjuangan. Beliau rela merelakan darah keluarga beliau, beliau rela merelakan daripada darah istri anak beliau, bahkan beliau rela merelakan diri beliau sendiri demi tegaknya kalimatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya sangatlah beruntung mendapatkan pemimpin seperti beliau. Maka apabila kita tidak bisa membalas jasa-jasa beliau dengan menyumbangkan harta, tidak bisa membalas jasa beliau dengan bertumpah darah, maka cukuplah berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani misi kehidupan kita di dunia ini sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah, maka patutlah kita untuk melaksanakan daripada perintah-perintahnya dan menjauhi daripada larangannya. Maka tak semestinya kita hanya memperbaiki daripada amal-amal zahir kita, akan tetapi juga memperbaiki daripada amal batin kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai, lebih menyenangi melihat seseorang makhluknya dalam keadaan hati yang bersih maupun suci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, innallaha la yanzuru ajsamikum wa suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada jasad kalian dan penampilan kalian, walakin yanzuru, akan tetapi ia melihat qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amal-amal kalian. Maka sebagai perumpamaan, apabila ada seseorang yang pergi membeli daripada durian, tentu saja apabila orang tersebut berakal, maka ia membeli durian tidak hanya melihat daripada zahirnya ataupun kulitnya, akan tetapi ia juga melihat daripada intisarinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kebanyakan buah pada waktu zahirnya atau kulitnya bagus, akan tetapi pada waktu intisarinya busuk ataupun pahit. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala untuk
untuk memilih daripada seseorang makhluknya untuk dijadikan kekasihnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada zahirnya, akan tetapi melihat daripada batinnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al Habib Abdullah Al Haddad, beliau berkata di dalam kitab Nasihi Diniyah, hati adalah panglima daripada seluruh badan dan barometer sebagai tolak ukur baik atau buruknya seseorang tersebut. Maka berbahaya saudara apabila ada seseorang yang terkena daripada penyakit hati. Dikarenakan apa? Dikarenakan apabila hanya terkena daripada penyakit zahir, maka cukup menjaga kesehatan jasmani, cukup menjaga makanan, cukup menjaga lingkungan. Akan tetapi ada seseorang yang terkena dari penyakit daripada penyakit hati, maka itu sangatlah bahaya. Dikarenakan apa? Dikarenakan penyakit tersebut suatu penyakit yang tak kasat mata, yang tidak diketahui orang. Bahkan orang yang terkena daripada penyakit tersebut, ia tidak sadar bahawa ia telah terjumus dalam penyakit hati. Maka dijelaskan di dalam kitab Zubat, wa ilmu lida'in lil qulubil hasan. Ilmu adalah obat bagi hati-hati yang rusak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah mengetahui pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu adalah hati. Maka marilah kita bersama-sama berusaha bermujahidah untuk membersihkan daripada hati kita agar Allah Subhanahu wa taala meridai dan menyenangi daripada melihat daripada makhluk-makhluknya. Semoga ceramah Al-Fakir bisa bermanfaat bagi diri Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk para hadirin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Undur maqal wa la tanzur man qal. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.